لا حول ولا قوة. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah maghrib rahmatullah, adalah kita senantiasa mensyukuri seluruh nikmat yang akan bisa membawa diri kita bahagia, selamat di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, marilah kita selalu menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Jamaah rahimakumullah, mengawali kajian setiap Rabu malam Kamis setelah kita rehat di bulan Ramadan. Pada malam hari ini saya ingin membawakan sebuah tema yang mungkin tidak asing bagi kita, yaitu proses penciptaan manusia. Jadi manusia ini diciptakan Allah melalui proses. Dari Adam itu pun juga ada proses. Apalagi kita setelah menjadi anak turun Adam, itu pun penciptaan manusia juga berproses. Manusia ini berasal dari dua bagian, yaitu roh dan jasad. Jasad tanpa roh maka tidak akan hidup. Jadi kalau manusia itu meninggal, itu karena rohnya sudah diambil oleh Allah melalui malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia itu bertahap, berproses. Hal ini bisa kita lihat di dalam firman Allah, malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian atau dalam proses-proses kejadian. Jasad kita diciptakan oleh Allah dengan proses, dengan tidak langsung jadi begitu saja, tetapi melalui benih kemudian diproses sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun mulai ayat 12 sampai dengan 15. Allah menyatakan dalam firman-Nya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnan nutfata alaqatan wa khalaqnal alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata idhoma wa kasawnal idhoma lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sungguh kami Allah
telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Jadi pemula kita ini diciptakan Allah dari tanah. Jadi Adam itu diciptakan Allah dari tanah, min turab. Nah, kita ini diciptakan Allah dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian saripati tanah ini kami jadikan, kata Allah, nutfah. Dalam bahasa Indonesia disebut mani. Fi qararin makin. Dan kami letakkan di tempat yang aman, yaitu di rahim seorang ibu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan nutfah itu menjadi segumpal darah. Fa khalaqna 'alaqata mudghah. Dan kami ciptakan dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhoma. Kemudian segumpal daging kita dijadikan menjadi tulang. Maka saunal idhoma lahma. Tsumma kami balut tulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan, kami jadikan kejadian yang lain, yaitu disempurnakan menjadi jasad yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Maha Suci, Allah Maha Pencipta yang paling baik. Jadi kalau kita lihat proses dari apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun itu, manusia ini setelah Adam itu diciptakan melalui satu ciptaan yang berfase-fase. Jadi berproses. Pertama dari sperma yang bertemu dengan ovum, kemudian disimpan oleh Allah dalam rahimnya seorang ibu. Dari situlah kemudian berproses dari nutfah menjadi darah, dari darah menjadi daging, dari daging menjadi tulang, dari tulang dibungkus dengan daging, kemudian diciptakan manusia secara sempurna di dalam kandungan seorang ibu. Tapi itu belum hidup, masih berupa manusia tapi belum jasad saja, belum hidup. Karena itu kemudian setelah itu Allah menyempurnakan dengan meniupkan satu ciptaan Allah yang berupa roh. Nah, maka kemudian Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun." Kata Allah dalam ayat ini, kemudian kami atau Dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalam jasad itu ruh, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, as-sam'a wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali dari kamu yang bersyukur. Jadi dari tanah, saripati tanah jadi nutfah, sampai kemudian berwujud jasad yang sempurna, tapi belum bisa bergerak. Begitu
dimasuki roh oleh Allah, maka baru kemudian manusia itu mulai bisa bergerak, mulai hidup. Kemudian di ayat lain juga disebutkan, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila, kata Allah, apabila Allah itu telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Artinya apa? Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia. Dan ini bisa kita lihat juga di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, bahwa pada saat Adam itu diciptakan, setelah selesai penciptaan Adam, kemudian Adam hidup dengan rohnya itu, maka kemudian Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka seluruh malaikat bersujud kecuali iblis yang membangkang, yang akhirnya dinas oleh Allah. Iblis itu menjadi golongan kafir, golongan orang-orang kafir. Jadi iblis itu pada aslinya beriman asalnya, tetapi setelah membangkang dari perintah Allah, kemudian dia digolongkan menjadi haulail kafirin, jadi golongan kafir. Nah, manusia ini dimuliakan oleh Allah. Karena itu meskipun proses kejadiannya dari bahan yang tidak berharga, dijual saja tidak payu, tapi setelah jadi manusia dengan bentuk yang terbaik, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat itu terjadilah perintah Allah kepada para malaikat untuk menyembah atau bersujud kepadanya. Fa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya, sama dengan ayat di atas, cuma letaknya berbeda. Ya. Jadi ini proses dari kejadian manusia. Jadi pertama manusia terdiri dari dua, jasad dan roh. Jasad itu diciptakan Allah, yang bahan bakunya aslinya adalah tanah. Maka kita diciptakan oleh Allah dari tanah, nanti juga akan kembali ke tanah pada saat kita sudah meninggal dunia, kita dikubur di tanah. Nah, itulah manusia. Maka setelah jadi manusia, mempunyai pengetahuan yang tinggi, kadang-kadang menyombongkan diri, lupa pada jati dirinya, lupa kepada Allah Sang Pencipta, yang akhirnya akan merugi hidupnya nanti di akhirat. Jamaah rahimakumullah, ruh yang diberikan oleh Allah dimasukkan ke dalam jasad manusia itu tidak pernah diketahui oleh kita dari mana ruh itu. Karena itu Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka manusia banyak yang menanyakan kepada kamu wahai Muhammad tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad bahwa ruh itu urusanku, ciptaanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu semuanya tidak mempunyai pengetahuan tentang ruh itu kecuali sangat sedikit. Ya, jadi tidak ada yang tahu ruh itu dari apa. Ya.
pada saat ruh belum ditiupkan Allah ke dalam jasad, maka ia telah diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdialog atau dilakukan perjanjian, dimintai persaksian. Ini sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, ya, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, kata Allah, qalu bala syahidna antakul yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah, kata Allah, tatkala Tuhanmu menciptakan dari anak putu Adam dan keturunannya dari tulang sulbi mereka, dan diambillah kesaksian pada ruh mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, jadi diminta kesaksian pada ruh mereka, alastu birabbikum, hai ruh, apakah aku ini Tuhanmu? Jadi pada saat ruh itu belum dimasukkan dalam jasad manusia, dia diminta kesaksian Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, maka roh-roh itu bersaksi, iya, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kenapa Allah menanyakan itu? Supaya nanti pada hari kiamat tidak mengatakan bahwa itu atas kelalaian Allah. Dulu tidak pernah ditanya begitu. Nah, ini satu hal yang perlu kita sadari, bahwa sebenarnya manusia itu sebelum lahir, pada saat ruh itu sudah dimasukkan pada jasad kita, sebenarnya sudah membawa iman kepada Allah. Jadi hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena itulah maka pada saat begitu lahir, itu sebenarnya manusia sudah membawa iman pada Allah. Tetapi Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, innamal mar'u yulatu alal fitrah wa innama abawahu yuhawidanihi au yubajjisanihi au yunasyiranihi. Sesungguhnya orang itu dilahirkan oleh ibunya itu dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah artinya dalam keadaan iman, dalam keadaan beragama Islam. Fa innama abawahu, dan kedua orang tuanya lah yang bisa mengubah dia menjadi Majusi, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Artinya ketiga paham itu tidak beriman kepada Allah, tidak beragama Islam. Nah, ini adalah satu risiko bagi orang tua yang apabila salah mendidik sehingga tidak bisa mempertahankan iman anaknya yang telah dibawa sejak lahir. Padahal Allah memerintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya apa? Kita ini disuruh menjaga keturunan kita
diri kita supaya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mendapatkan siksa dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, pada saat manusia di alam rahim, penciptaannya akan mengalami proses. Ini seperti yang disebutkan tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian dijelaskan dalam hadis ya, yang pertama nutfah, alaqah, mudghah masing-masing berproses dalam rahim sampai berumur 120 hari. Kemudian dikirim Allah kepadanya seorang malaikat untuk satu, meniupkan roh, dua, menuliskan 4 kalimat rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka, dan bahagianya. Hadisnya ini panjang. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasyadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yaman nutfah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW menceritakan ya, dan dia adalah orang yang memang manusia yang paling benar. Dia bersabda, inna ahadakum yusma'u khalquhu fi bani ummi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya seseorang di antara kamu ya, yusma'u khalquhu diciptakan, penciptanya ditempatkan di perut ibunya 40 hari itu berupa nutfah. Jadi 40 hari berupa nutfah ya. Sumayakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah juga 40 hari. Sumayakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian jadi segumpal daging juga 40 hari. Jadi nutfah 40, darah 40, daging 40 berarti 120 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku fayang fuku fi ruh wa ibaru bi arba'i kalimatin. Kemudian diutuslah kepada jasad itu malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan di dalam jasad itu roh Allah, roh ciptaan Allah. Wa yumaru bi arba'i kalimatin, dan diperintah untuk menulis 4 kalimat. Bikat bi rizkihi, untuk menulis rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, kematiannya, wa amalihi, amalnya, wa sakiyun au sa'idun, apakah dia bahagia atau syaki, yaitu celaka. Fa wallahi la ilaha illa ghairuh, demi Allah, kata Rasul, yang tidak ada Tuhan kecuali, yang tidak ada Tuhan ya, selainnya, yaitu kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Sesungguhnya seseorang di antara kamu melakukan pekerjaan atau amalan ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga terjadilah di antara dia dan di antara roh itu illa dhira'un, yaitu terbentang 1 dhira'. Wa yasbiqu alil kitab, kemudian diberikan kepadanya kitab. Wa ya'malu bi amali ahli nar, dan mereka kemudian dia mengerjakan amal atau pekerjaan ahli nar, ahli neraka. Fa yadkhuluha, kemudian dimasukkannya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar
hatta ma yakun baina wa baina ila idra'un wa yasbiqu alaihil kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah wa yadkhula. Kalau ada orang ya di antara kamu mengamalkan amalan ahli neraka, kemudian dia menjadikan atau beramal amalan yang menuju kepada surga, maka dia dimasukkan surga. Jadi yang pertama, ada orang yang mengamal ditunjukkan amalan surga, tetapi dia tidak mau melaksanakan amal surga itu, maka dia kemudian dimasukkan dalam neraka, karena dia mengamalkan amalan neraka. Kemudian ada orang yang ditunjukkan dengan amalan-amalan neraka, tapi dia kemudian melakukan amalan-amalan surga, maka dia akan dimasukkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya manusia itu 120 hari itu berupa jasad. 120 hari itu berarti 4 bulan ya. Jadi 4 bulan itu proses penciptaan manusia menjadi tubuh jasad. Setelah itu kemudian dimasukkan roh. Nah, nanti setelah 9 bulan baru kemudian lahir. Ya. Keempat, setelah janin dalam rahim berumur kurang lebih 9 bulan, maka akan lahir bayi laki-laki atau perempuan, merupakan hak prerogatif Allah. Apakah dia dilahirkan seorang laki-laki atau perempuan itu haknya Allah, kita tidak tahu. Kita hanya bisa minta, itu pun belum tentu dikabulkan. Kadang-kadang ingin anak laki-laki, tahu-tahu lahir anak perempuan. Ingin anak perempuan, tahu-tahu lahir anak laki-laki. Ya. Semuanya itu adalah hak prerogatif Allah. Apakah akan menciptakan manusia di dalam kandungan ibu itu, laki-laki atau perempuan, itu semuanya adalah hak Allah. Kita tidak bisa menyampurinya. Ya. Kita hanya bisa melakukan proses. Proses yang harus kita jalani sesuai dengan syariat Islam. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqiru bil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Wahai manusia, jika kalian semua ragu dari apa yang kami turunkan, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami menciptakan kamu semuanya min turabin, dari tanah, tsumma min nutfatin, dari tanah, kemudian dari nutfah, tsumma min alaqah, dari nutfah menjadi darah, tsumma min mudghah mukhallaqah, yaitu daging, wa ghairu mukhalaqah. Linubayyin lakum, untuk kami jelaskan kepada kamu, wa nuqiru bil arham ma nasha'u ila ajalin musamma, dan kami berikan satu tempat, yaitu di arham, ma nasha'u ila ajalin musamma, kami ciptakan dan diciptakan manusia itu sampai pada masanya. Tsumma nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan menjadi bayi. Tsumma litablu asyuddakum wa minkum man yutafa wa minkum man yuradu ila adal umri. Kemudian kami jadikan manusia itu setelah anak menjadi dewasa, kemudian kami matikan. Wa minkum man yuradu ila dzal umuri, dan dari kalian itu ada yang kami kembalikan ila adzal umuri, kepada adzal umur, yaitu umur yang
panjang. Likai layak lama min ba'di ilmin syai'ah. Jadi supaya tidak mengetahui sesuatu apapun setelah itu. Wa tara'atu hamidatan fa idza anjana 'alaiha ma'tajat wa rabat bambat min kulli zawjin bahij. Dan kamu lihat bumi kering. Kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah ya, dari bayi kemudian sampai dewasa. Ada yang dimatikan sampai tua, ada yang dimatikan masih muda. Bahkan ada yang bayi sudah juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penciptaan manusia yang di dalam proses keempat ini bayi lahir antara sudah usia 9 bulan. Jadi kandungan yang ibu itu mengandung anak itu normal itu 9 bulan. Jadi kalau ada anak yang lahir sebelum 9 bulan, itu disebut dengan bayi prematur. Sehingga perlu ada proses penyehatan yang lebih lengkap. Nah, ini satu hal yang perlu kita syukuri. Betapa payahnya seorang ibu pada saat mengandung. Tidak bisa diletakkan. Kemanapun dia dibawa. Tidur ya dibawa tidur, ke pasar dibawa ke pasar. Tidak bisa diletakkan. Maka dari itu Allah memerintahkan hormat ya, kepada kedua orang tuanya itu yang terutama adalah kepada ibu. Ya, ini kalau kita lihat dalam surat Luqman ya, itu ada, bisa kita lihat di dalam surat Luqman. Ya. Wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisuluhu fi amaini aniskurli wali walidayya ilayya. Jadi kami telah mewasiatkan kepada seluruh manusia hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu yang telah mengandungnya dengan susah payah wahdan ala wahnin wa fisuluhu fi amaini, dan berpisah atau disampai setelah umur 2 tahun. Jadi ibu itu setelah melahirkan menyusui ya, dengan asinya itu selama 2 tahun itu kalau normal. Ya. Ada di ayat disebutkan ada 2 tahun dan 6 bulan, 3 tahun. Ada. Itu ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita sebagai manusia hendaknya betul-betul menghormati ibu. Jangan sampai kita ini durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena itu Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang harus saya taati? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Baru ayahmu. Jadi 3 kali Rasulullah memerintahkan ketaatan anak kepada orang tua itu, pertama kepada ibu. 3 kali dikatakan. Kemudian baru kepada ayahnya. Tapi kadang-kadang terbalik. Bapaknya waktu ini, kalau ibu kadang-kadang madoni ya. Itu banyak terjadi itu. Nah, di perintah bapaknya nggak tahu apa itu menyangkal, enggak pernah. Nggak tahu madoni, tapi nek ibu kadang begitu. Padahal itu terbalik. Padahal Allah memerintahkan kepada ibumu. Rasulullah juga begitu, pada ibumu. Karena ibulah yang telah mengandungnya dengan susah payah. Ya. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, pada saat ruh dan jasad telah disatukan dan manusia sudah tinggal di bumi,
maka manusia akan senantiasa memerlukan cahaya atau petunjuk. Untuk meniti jalan menuju jalan Allah tersebut agar mencapai sumber cahaya, manusia harus mengikuti panduan agama yang lurus, yaitu Hanif, yang merupakan manifestasi dari fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya manusialah yang bisa mencapai sumber cahaya atau fitrah tersebut dengan mengikuti panduan fitrah yang dipancarkan ke dalam dirinya melalui agama yang lurus, yaitu Islam. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khaliqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkanlah, kata Allah, wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetaplah kamu berada di agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Dan hendaknya kalian juga tetap di atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia itu dengan fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi setelah manusia lahir, kemudian dididik ibunya sambil ditetai, disusui, kemudian di dalam perjalanannya, ya, hidup di dunia itu memerlukan petunjuk. Ya, petunjuk itu adalah agama Allah. Agama Allah yang bisa menunjukkan kehidupan supaya manusia selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, adalah agama Islam. Karena itu Islam merupakan agama yang komplit. Orang Barat mengatakan Islam is the complete religion. Islam itulah agama yang komplit, ajarannya paling komplit. Tidak ada yang melebihi Islam. Karena itu Allah juga menciptakan, memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafir. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya, ya, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yaitu Islam. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi, untuk dimenangkan, diunggulkan kepada agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ada di ayat lain, wa kafa billahi syahida. Diakhiri dengan wa kafa billahi syahida. Jadi manusia dalam perjalanan itu memerlukan pedoman, yaitu agama Islam. Maka beruntunglah kita pada saat ini berada di agama Islam, dan mudah-mudahan kita berada di agama Islam itu sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang keenam, pada saat manusia beraktivitas di bumi, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Allah hanya akan memperhatikan rohaninya saja, sedangkan jasmaninya tidak. Dan sebagai disebutkan Nabi Abdurrahman ibn Shakhrin radhiyallahu an qala, dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdurrahman bin Shakhrin radhiyallahu an, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila asamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasadmu, tubuhmu, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat bentukmu, apakah ganteng, apakah cantik, apakah jelek, tidak. Walakin yadhu ila qulubikum, tetapi Allah melihat qulubikum, hati, yaitu ruh, wa a'malikum, dan amalmu. Jadi yang dilihat Allah di dalam kehidupan dunia ini
adalah amalan-amalan hati, yaitu yang berasal dari roh. Nah, jadi yang dilihat itu rohaninya, bukan jasmani. Jadi manusia terdiri dari rohani, jasmani, tapi setelah besar Allah tidak melihat jasmani, tapi Allah hanya melihat rohani. Karena dari rohanilah timbul amalan-amalan yang bisa membawa jasmani. Sehingga Ibnu Qayyim pernah mengatakan, hati itu laksana raja. Manakala hati itu bertindak sebagai raja, maka dia akan memerintahkan bawahnya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Karena itu kalau hatinya baik, akan memerintahkan baik seluruh tubuhnya. Tetapi kalau hatinya jelek, maka dia akan memerintahkan yang jelek-jelek. Karena itu Rasulullah juga mengatakan, ya, inna bil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuhmu ada satu gumpal daging. Insyaallukat sairu, apabila baik maka akan baik seluruh anggota tubuh. Wa in fasadat sairu ahli. Dan apabila rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wa yal qalb. Ingatlah satu gumpal daging itu adalah hati. Dari hati itulah kemudian Ibnu Qayyim membuat pernyataan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi hati adalah satu sosok atau hal yang bisa memancarkan seluruh amalan. Orang itu dilihat baik dan buruk itu keluar dari hatinya, bukan dari lisannya saja. Lisan itu hanya didorong oleh hati. Apa yang dikatakan lisan itu dorongan dari hati. Apakah baik atau buruk itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik ya memerintah lisannya untuk berucap baik. Jamaah rahimakumullah, itulah proses penciptaan manusia yang terdiri dari dua, yaitu jasmani dan rohani. Maka jadikanlah keduanya itu sehat, sehingga kita mempunyai atau menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani. Apa artinya jasmani sehat tapi rohani yang tidak sehat? Maka akan menjadi orang gila. Jadi rohani harus sehat, jasmani juga harus sehat, sehingga bisa beribadah dengan sempurna, karena manusia diciptakan Allah itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian awal dari apa yang kami sampaikan di bulan ini. Nah, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan itu menjadi pemikiran kita. Sebenarnya saya sombong itu tidak pantas. Maka kalau kita lihat sombong, lihatlah bawah. Itulah asalku, tanah. Jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Itulah asalku, tanah yang diinjak-injak oleh orang. Maka kalau saya sombong, berarti nanti saya akan diinjak-injak oleh orang lain. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.